kan sekarang lagi Euro ini, lagi euforia Euro dan Copa America. Ini kayaknya sahabat Kemena ini penasaran nih, seorang kepala kantor Kementerian Agama Polda Mandar ini kira-kira jagoannya yang mana ini untuk Euro dan Copa ini? Ya kalau Copa itu dari dulu, saya itu berhasil. Masya Allah, berarti kita sama nih Pak. Kita sama ini ya. Kita sama ini. Yang kami dapatkan ini Bapak pernah juara begitu, masih Sulawesi Selatan kalau nggak salah ya. Kita masih, kalau saya dulu tuh saya ingat sekali pelatih saya itu bawa saya ke laut, kadang berenang, kadang disuruh menyelam. Jadi penasaran saya ini Pak Kemena ini, mungkin sahabat-sahabat Kemena juga jadi penasaran mendengarkan sedikit saja seperti apa alunan tilawah mengenang 40 tahun yang lalu ini, mungkin sedikit saja, mungkin ada sepenggal ayat mungkin yang bisa diperdengarkan begitu Pak Kemena. Saya ikuti tilawah, itu terakhir tahun 85. Sampai hari ini tidak pernah ikut lagi. 36 tahun yang lalu. Mengaji di panggung juga tidak pernah lagi. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kemenang Polman dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kemena yang berbahagia, bersama saya Ilham dari studio Media Center Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polda Mandar. Hari ini dalam program Rabu Inspirasiku telah hadir bersama kita Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polda Mandar, Bapak Dr. Andus Haji Mulyadi Rashid, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Lihat setelannya sepertinya dari kegiatan besar hari ini, Pak. Ya, tadi ini barusan dari ada undangan Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar baca doa pada acara anggaran APBD tahun 2020 yang lalu. Seperti itu. Melihat keseharian Bapak, sepertinya Bapak ini hampir tidak pernah sakit begitu. Jadi saya mungkin dan sahabat-sahabat Kemena ini ingin tahu kira-kira resep hidup sehat ala Pak Kemena ini seperti apa. Jadi kelihatannya Bapak ini segar bugar. Ya, terus ini. Ya mungkin secara fisik kelihatan memang betul jarang sakit secara fisik. Ya saya kira konsepnya kalau dalam agama kita ini kan agama kita menganjurkan untuk olahraga. Olahraga itu menurut saya intinya adalah gerak dan gerak. Bergerak yang paling teratur itu adalah olahraga yang benar. Olahraga yang benar tentu olahraga yang sudah terpola seperti main bola kalau masih mampu, seperti bulu tangkis kalau masih mampu, main tenis dan seterusnya. Ya memang saya sejak kecil itu main bola. Sudah itu main bulu tangkis, sudah itu main tenis, dan sampai hari ini masih main tenis, main bulu tangkis. Kadang sekali-sekali bergabung dengan anak muda futsal ya. Masya Allah. Iya. Jadi hidup saya itu saya kira kita olahraga, kemudian pola makan itu harus diatur. Pola makan harus diatur, kemudian pola tidur itu harus disiplin. Ya, seperti saya hari ini umur 50 tahun ke atas, maka tidur saya itu nggak boleh lebih dari jam 10 malam, paling tinggi jam 11 malam itu harus istirahat. Dan istirahat yang paling baik itu menurut ilmu kesehatan adalah tidur. Jadi ada 3 konsepnya tadi ya. Pertama olahraga,
pola makan, dan tidur. Tidur. Jadi ketiga ini resep ya. Ya, saya Insya Allah kan khusus dari saya lakukan. Iya, Mungkin iya, ada iya. orang kebiasaan lain Iya, iya. yang dulu dari kebiasaan saya. Itu kebiasaan saya secara pribadi. Ngomong-ngomong bicara olahraga ini Pak Kemena ini kan sekarang lagi Euro ini. Ya. Lagi euforia Euro Ya. dan Copa America. Ini kayaknya sahabat Kemena ini penasaran nih, seorang kepala kantor Kementerian Agama Polda Mandar ini kira-kira jagoannya yang mana ini untuk Euro dan Copa ini? Ya, kalau Copa itu dari dulu Iya. saya itu berhasil. Masya Allah, berarti kita sama nih Pak. Kita sama ini ya. Kita sama ini. Iya, 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 Brasil ya. Brasil gagal, maka alternatifnya Argentina. Oh. Kalau Copa Kenapa America, bisa begitu? dan Padahal Piala Dunia begitu. Nah, kalau di Eropa hari ini, Euro hari ini, Euro hari ini. ya saya kira kalau saya itu andalan saya itu adalah Spanyol. 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 Bukan karena Spanyol lolos Pak Kemena ya, Bukan karena Spanyol lolos, seandainya tidak lolos tetap Iya. saya jagokan. Tetap. Ya, Iya, iya, iya. hanya di Piala Euro hari ini, biasanya kalau Piala Dunia, Iya, iya. daripada saya nonton sendiri, biasa pergi bareng, nonton bareng dengan teman-teman. Iya, iya. Tapi di Euro ini karena pandemi, Iya. saya harus batasi Iya. dan saya nonton sendirian loh. Nih, sibuk sendiri nonton Sibuk sendiri begitu. ketawa sendiri, kadang tepuk tangan sendiri. Menarik sekali nih Pak Kemena ini. Semoga kita doakan semoga Spanyol ini bisa betul sampai ke final ini. Ya, amin. Oke, baik Pak Kemena ini, selanjutnya kita tinggalkan bola dulu. Menurut hasil searching dari tim studio Media Center Polda Mandar ini, Pak Muli ini ternyata seorang Kori begitu ya, Kori gitu ya. Dan yang kami dapatkan ini Bapak pernah juara begitu, masih Sulawesi Selatan kalau nggak salah ya. Ya, saya Utusan ini, ya betul. Polewali Mamasa kalau nggak salah, seperti itu. Majene ya. Oh, Majene, maaf. Saya ini masih Bapak ini kepala kantor Polman sehingga fokus saya selalu Polman. Oke, berarti dari Majene begitu Pak Nuna ya. Jadi saya memulai ini karena saya dari madrasah ibtidaiyah. Iya. Jadi saya memulai karir mengaji itu, ngaji dasar itu dari orang tua saya. Orang tua saya belajar ngaji dasar itu. Iya. Kalau dulu, sekarang ini metode, dulu kita masih menggunakan metode Baghdadiyah. Baghdadiyah. Ya, mengeja-ngeja dengan lagu-lagu. Ya. Ya, dengan lagu-lagu ngeja waktu itu. Nah, kemudian setelah itu masih di madrasah ibtidaiyah, saya mengembangkan tilawah ini pada guru. Bukan bapak saya lagi karena tidak mampu bertilawah. Nah, guru saya itu ada dua guru saya itu, semua berasal dari Pembusuang itu. Yang pertama Dari atas nama Pembusuang. Ustaz Syahrir, dan yang kedua guru saya itu adalah Pak Ustaz Mutahhar itu. Jadi kedua guru inilah yang Ya. kemudian membentuk. Beliau itu kakak kandungnya Ketua Majelis Ulama Kabupaten Polewali Mandar. Saat ini. Ya. Dan saat itu sementara saya diajar, kita sering mengikuti musabaqah Iya. tilawatil Quran tingkat kabupaten bersama guru saya itu. Bersama. Iya. Ya, kali-kali, dan puncaknya tahun 81 saya bersama guru saya itu Pak Mutahhar itu mengikuti musabaqah tilawatil Quran. Kalau tidak salah yang ke-12 tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Waktu itu dipusatkan di Kabupaten Palopo, belum ada Palopo. Masih Ya. satu kabupaten dulu, Palopo. Dan karena hari itu menurut pelatih saya itu, Ya. saya di urutan keempat itu. Itu berapa tahun yang lalu Pak Kemen? Tahun 81. 81 berarti sudah Berapa ya? 30 tahunan ya. Ya, Sekitar 40 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu, tapi sepertinya saat ini suaranya masih belum terganggu sama sekali. Ya, kalau terganggu. Bukan Iya, iya, terganggu ya, tapi sudah alami penurunan. Baik dari suara, panjang suara, kejernihan suara, napas dan seterusnya.
Mungkin Jadi, bisa mengaji itu menjadi core itu menurut saya ya. juga tidak lepas dari hidup sehat itu. Hidup sehat, olahraga, makan yang baik, tidur yang sehat, tidur yang cukup, teratur, kemudian gizi itu harus diperhatikan. Ya, kita masih core saya dulu tuh saya ingat sekali pelatih saya itu bawa saya ke laut, kadang berenang, kadang disuruh menyelam, kemudian sudah itu kita suruh makan telur, Pak. Makan telur supaya stamina itu luar biasa. Jadi penasaran saya ini Pak Kemena ini, mungkin sahabat-sahabat Kemena juga jadi penasaran mendengarkan sedikit saja seperti apa alunan tilawah mengenang 40 tahun yang lalu ini, mungkin sedikit saja, mungkin ada sepenggal ayat mungkin yang bisa diperdengarkan begitu Pak Kemena. Saya ikuti tilawah, itu terakhir tahun 85. 85. Sampai hari ini tidak pernah ikut lagi. 36 tahun yang lalu. Mengaji di panggung juga tidak pernah lagi. Kecuali kalau ada hajatan-hajatan teman-teman, saya biasa dipasang ngaji. Ya agak terpaksa mengaji, ya saya juga mengaji. Jadi mungkin kalau peninggalan mungkin yang lalu itu mungkin sudah hampir hilang semuanya. Tapi apa kita coba-coba. Ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Masya Allah, Thayyib. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Thayyib. Luar biasa. Saya ini masih terasa di Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi ini. Ini mengenang 36 tahun yang lalu, terakhir di 85 tadi. Saya bilang bagaimana 40 tahun yang lalu ya. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Jadi seorang Pak Mul ini, Pak Kemenak kita ini memang sosok yang tepat untuk di program kami Inspirasiku ini. Baik dari sisi lain mungkin saya ingin mungkin bertanya sedikit persoalan karakter ini. Ini dikenal sebagai pejabat di jajaran Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Pulau Mandar ini, sebagai sosok yang selalu menjaga integritas. Karakter ini kan karakter yang sangat jarang saat ini. Yang ingin saya tanyakan ini, Pak Kemena, siapa yang paling terasa mendidik sehingga karakter ini betul-betul terbentuk, tertanam sampai hari ini? Jadi kalau cerita integritas, saya kira kalau diawali dari di mana saya lahir, ya tentu yang pertama inspirasi itu adalah dari orang tua saya. Orang tua saya itu keras, bapak saya itu keras sekali. Ya, kalau ada yang diperintahkan kita tidak lakukan, maka pasti ada resikonya. Nah, kemudian kita harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang diperintahkan. Ya, kedua, saya kira saya juga terdidik dari komunitas. Karena saya ini di madrasah, guru-guru saya itu luar biasa. Di madrasah ibtidaiyah itu guru saya itu luar biasa memberikan contoh yang baik. Jadi mereka itu katakan
dan dia lakukan. Dan saya kira itulah integritas yang perlu dipelihara. Selain itu saya kira saya juga belajar pada guru-guru yang ada di Kabupaten Majene itu dalam pendidikan linia takmiliyah ya, yang waktu itu disebut dengan sekolah Arab. Sekolah Arab. Kita dididik memang bagaimana melakukan sesuatu dan bertanggung jawab terhadap sesuatu yang kita lakukan. Jadi mereka mendidik dulu apa yang sudah kita katakan, maka itu harus dilakukan. Nah itulah inti integritas. Perkataan dan perbuatan harus berbanding sejalan, berbanding lurus. Ya, jangan lain dikatakan, lain dilakukan, lain dikerjakan. Seperti itu, Pak. Itu gitu. Oh iya. Jadi integritas ini harus sejalan antara apa yang diperintahkan dan apa yang dikatakan dan apa yang kemudian dijalankan. Selanjutnya yang terakhir mungkin dari Rabu Inspirasiku ini part 2, mengenal lebih dekat Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar. Harapan Bapak dari sisi integritas tadi untuk ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar ini seperti apa? Jadi saya pikir begini, rumus kita bekerja di Kementerian Agama, kita sudah diikat oleh 5 nilai budaya kerja. Ya. Jadi bukan hanya integritas, tetapi kita diikat dengan budaya kerja yang lain. Ya. Saya kira sudah hafal semuanya. Ya. Mulai dari integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan. Itu harus menjadi patokan kita di dalam bekerja di Kementerian Agama. Ya. Jadi integritas itu harus ditegakkan, kemudian keprofesionalan harus ditegakkan, inovasi harus melahirkan, sehingga pekerjaan kita tidak membosankan, maka harus melahirkan inovasi. Apa yang saya mau lakukan hari ini, apa yang lakukan besok, apakah sama hari ini dan besok? Ya. Saya kira itu tidak ada inovasinya. Jadi tidak ada inovasinya. Ya, kemudian yang lebih penting adalah keteladanan. Saya ingin menyampaikan mau sekali, dimanapun kita berada, masyarakat tahu bahwa ini adalah sosok Kementerian Agama. Saya menyatakan kalau perlu cara bicaranya jelas bahwa ini Kementerian Agama. Cara menyampaikan pendapat ini dari Kementerian Agama. Bahkan cara jalannya pun ini dari Kementerian Agama. Ya, pokoknya begitu. Supaya tergambar keteladanan. Dan luar biasa itu 5 budaya kerja Kementerian Agama ini kalau kita bawa ke masyarakat. Saya kira kita akan hidup di masyarakat itu bisa menjadi sosok yang ditiru dan digugu. Saya kira ya, terima kasih Pak Kemena, sungguh sangat luar biasa perbincangan singkat hari ini. Semoga bisa menjadi sebuah inspirasi buat sahabat-sahabat Kemena, sesuai dengan disampaikan tadi melalui 5 budaya kerja kita. Harapannya bahwa apa yang saat ini dan akan datang di lembaga tercinta kita ini betul-betul bisa membawa sebuah warna di masyarakat. Amin. Ya, terima kasih Pak Kemena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.